Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Sobat, masih ingat kan di video saya kemarin, di awal Januari, di 1 Januari kemarin, saya mengajak untuk di tahun 2023 ini, kita semua untuk hidup berkesadaran. Sobat RTD, yang sudah rutin melakukan relaksasi energi, sudah rutin mengikuti video-video yang ada di RTD Channel, tentunya sudah mulai memahami seperti apa sih hidup berkesadaran gitu. Oke, di awal tahun 2023 ini, di tanggal 2 Januari ini, saya ingin merefresh lagi bagaimana sih sebenarnya hidup berkesadaran dan apa sih sebenarnya kesadaran itu gitu. Ini sebetulnya sebuah pengingat buat diri saya sendiri. Ini sebuah reminder buat kesadaran saya sendiri. Dan juga sekalian juga saya mau mengingatkan untuk sobat-sobat RTD dan semuanya yang ada di luar sana. Kesadaran itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kesadaran adalah sebuah bidang yang ada di dalam diri kita, sebuah wahana untuk bisa menyadari, untuk bisa terkoneksi, untuk bisa menggunakan semua fasilitas lain yang ada di dalam diri kita, untuk bisa mengaktifkan setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam diri kita dengan cara yang baik dan benar, yang sesuai peruntukannya. Awalnya, kalau dilihat dari yang paling luar, yang sering kita latih, yang sering kita yang sering dilatih otot-ototnya itu adalah kesadaran logika atau pikiran. Sedari kecil kita dikondisikan, didoktrin mungkin oleh para orang-orang yang di sekitar kita untuk menguatkan otot-otot kesadaran logika kita mengenai bagaimana cara berpikir, bagaimana meningkatkan IQ kita, memintarkan diri kita, terus begitu. Sehingga tanpa kita sadari, otot dari pikiran ini menjadi luar biasa kuatnya. Saya bilang otot ya, biar dia kuat gitu. Sama seperti nge-gym, ketika olahraga itu sebetulnya melatih otot-otot di fisik kita juga. Kalau saya rutin jogging di pagi hari, itu selain melatih otot di jantung, itu juga melatih otot di kaki gitu. Nah, kalau ke gym itu bisa lebih banyak lagi yang dilatih, bisa otot-otot di tangan, di hai Akasa, good morning. Cuman gitu aja dia lewat. Sampai dulu tadi, gym. Nah, ketika di gym kita bisa melatih otot-otot yang lain. Dan ketika kita berolahraga, apapun olahraganya, sebetulnya kita juga menguatkan otot jantung kita. Karena jantung itu memompa darah, kemudian paru-paru itu juga otot pernafasan kita. Semakin banyak oksigen yang dihisap, kemudian disebarkan melalui jantung ke seluruh bagian diri. Nah, begitu juga dengan ketika kita sekolah, ketika kita belajar di bangku sekolah, ketika kita bicara dengan guru kita, ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita, ketika kita sedang diajari oleh orang tua kita. Itu sebetulnya awalnya tanpa sadar kita menguatkan otot-otot kesadaran logika kita. Sehingga tanpa sadar beberapa tahun dibiasakan seperti itu, akhirnya kesadaran logika ini menjadi sangat kuat dan kita menjadi terbiasa untuk menggunakan kesadaran logika. Padahal kesadaran logika ini sangat terbatas, tapi jarang disadari, jarang kita tahu keterbatasannya. Dan karena dia mengambil peranan utama, dibiasakan untuk mengambil peranan utama, dibiasakan untuk memegang kendali, maka akhirnya kita jadi terbiasa menggunakan kesadaran logika. Padahal jika logika ini aktif, maka itu akan dibarengi
oleh aktifnya juga kesadaran diri palsu yang lebih dalam lagi, yaitu jiwa, pikiran kemudian jiwa. Nah, jiwa ini memiliki bagian-bagiannya sendiri. Ada diri sejati, ada jiwa tenang, kemudian diri palsu. Diri sejati itu ada jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian ada jiwa tenang. Jiwa tenang ini yang membatasi antara diri sejati dan diri palsu. Dan diri palsu itu bagiannya adalah jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Jadi, karena diri palsu ini berdekatan sekali dengan pikiran, maka diri palsu ini akan aktif manakala pikiran itu digunakan, ataupun sebaliknya. Dan juga kalau pikiran ini aktif, maka itu juga akan dibarengi dengan aktifnya perasaan. Perasaan ini sebetulnya adalah sebuah ekspresi dari jiwa. Nah, jarang kita sadari perasaan kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, itu jarang sekali diajarkan. Sehingga kelakuan kita setiap hari, aktivitas kita setiap hari sebenarnya itu dikendalikan oleh pikiran dan perasaan karena kita tidak sadar. Nah, saya mengajak kemarin di 1 Januari 2023 untuk yuk hidup berkesadaran. Dan sekarang saya mengingatkan diri saya lagi. Apa sih sebenarnya hidup berkesadaran gitu? Hidup berkesadaran itu adalah hidup yang sadar. Sadar akan yang tadi saya ceritakan, akan diri palsu, akan pikiran, akan perasaan. Buat yang sudah rutin melakukan metode relaksasi energi, itu sudah mulai bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih mengamati, bisa lebih introspeksi diri. Awalnya introspeksi diri dulu yang sering dikenal, kemudian selanjutnya adalah mengamati diri kita sendiri. Utamanya adalah seperti apa sih pikiran kita, seperti apa perasaan kita, lapisan jiwa mana yang sedang aktif. Kalau kita masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita lebih bisa mengamati apakah itu yang aktif. Alhamdulillah bila itu yang aktif diri sejati. Lah kalau diri palsu, kalau itu pikiran, logika, kenapa sih kalau yang aktif logika? Ya kembali lagi, logika ini isinya itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang diberikan orang kepada kita, yang diajarkan orang kepada kita. Dan ingat-ingat, lebih banyak yang diberikan orang kepada kita sebetulnya itu adalah doktrin yang menjauhkan kita dari lapisan kesadaran yang lebih dalam lagi. Kesadaran diri sejati, sebelumnya kesadaran jiwa tenang dulu, kemudian kesadaran diri sejati, dan yang lebih dalam lagi, kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bila kita bisa masuk pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri, kita dijauhkan dari sana. Padahal logika kita ini terbatas. Asupan informasi yang diberikan buat logika itu rata-rata sudah dikendalikan semua oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh orang-orang yang sekarang sedang menguasai dunia, yaitu kaki tangan iblis di muka bumi, yaitu para dark worker. Sehingga semua tatanan kehidupan itu dikendalikan oleh mereka. Pengajaran tadi pendidikan, terus kemudian kesehatan, politik, budaya, semua mereka manipulasi sehingga mereka punya kemampuan untuk menguasai kita. Mereka punya kesempatan yang begitu besar untuk menguasai hidup orang-orang yang ada di muka bumi. Dan mereka dibantu juga, ya karena mereka tahu hukum energi di alam semesta. Sehingga mereka tahu juga ada hukum atau daya gravitasi bumi. Daya gravitasi bumi ini mempengaruhi kita sehingga secara default yang aktif itu lebih banyak diri palsu karena adanya daya gravitasi bumi ini.
kemudian diri palsunya aktif, kemudian logikanya sudah mereka setting, sehingga mereka bisa mengambil keuntungan begitu banyak, begitu luar biasa besar dari kita semua. Coba Sobat RTD lihat video-video yang isinya tentang doktrin mereka, kemudian lihat juga video-video yang diulas, yang dibuat oleh para YouTuber yang menginformasikan mengenai doktrin atau doktrin apa saja atau konspirasi apa saja yang mereka sudah buat. Nah, saya mengajak untuk hidup dalam kesadaran. Hidup dalam kesadaran itu maksudnya kita sadar akan diri kita sendiri, akan pikiran kita sendiri, akan perasaan kita sendiri, akan lapisan jiwa kita sendiri. Yang mana yang sedang aktif? Apakah itu diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan? Apakah itu pikiran? Pikirannya seperti apa? Yang positif atau yang negatif? Dan bagaimana juga perasaan kita? Inilah maknanya hidup dalam kesadaran atau hidup berkesadaran. Bisa hadir saat ini sekarang. Tidak dikondisikan untuk berpikir kemarin, tadi, dulu, ataupun besok. Dengan alasan kita mempersiapkan besok, akhirnya kita sering menjadi terburu-buru. Kemudian ketika logika kita memperkirakan bahwa masa depan kita atau nanti, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, tahun depan, hidup kita tidak baik, pasti perasaan jadi nggak enak. Dan kita dikendalikan terus. Kita lihat tuh akun-akun di sosial media, di IG, misalnya di IG itu yang postingannya bilang soal resesi dunia, soal bagaimana mengetatkan ikat pinggang sekencang mungkin, menabung sebanyak mungkin untuk menghadapi resesi dunia. Ya memang itu betul, tapi harusnya tidak kita hadapi dengan ketakutan. Kalau kita takut dengan itu semua, belum terjadi aja. Dia udah takut. Belum terjadi aja perasaan kita sudah gak enak. Itu bahaya sekali. Dulu ketika saya masih kerja, saya pernah cerita di video-video sebelumnya. Ketika saya naik pesawat itu di Papua, di pelosok, kebetulan pesawatnya pesawat kecil begitu. Itu kalau terbang saking dia nggak tinggi karena pesawat kecil ya, itu dari jendela kita bisa lihat ada orang jalan di bawah. Kemudian ada orang jalan bawa sapi, bawa kuda, bawa kerbau. Kemudian bisa lihat orang yang di bawah itu saking bukan tinggi, dekat sekali. Dan karena turbulensi dari cuaca, itu yang luar biasa, jadi ada goncangan begitu. Awal mulanya saya sangat takut tuh. Tapi orang-orang di sekitar saya tuh biasa saja. Pilotnya juga biasa saja. Malah melihat saya, mereka jadi senyum-senyum, hampir ketawa. Saya tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak takut? Apakah sudah terbiasa gitu? Terus si pilotnya menjawab, ya memang sudah terbiasa, tapi kami juga tahu bahwa Bapak ini, Mas ini, ketika naik pesawat ini, itu ketika ada turbulensi, itu jadi takutnya luar biasa. Belum pesawat jatuh aja sudah takut. Sampai ngompol-ngompol, ya betul, memang waktu itu saya ngompol saking takutnya begitu. Nah, kami ini karena tahu dan karena sudah terbiasa, akhirnya ya cuek aja, ketawa-ketawa aja. Jadi walaupun nantinya juga mati pesawatnya, punya kesempatan untuk jatuh ataupun nanti pesawat ini jatuh, menghadapi pesawat yang jatuh, kondisi jatuhnya pesawat ini, kami dengan ketawa, dengan happy-happy, dengan bahagia. Nah kalau Mas belum jatuh aja, sudah ketakutan yang luar biasa sampai ngompol-ngompol begitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih komunikasi dengan orang-orang yang ada, pilot-pilot itu, beberapa orang yang ada di Papua sana, dan mereka masih ada, masih happy-happy. Ya itulah, akhirnya saya sadar gitu bahwa oh ya sudah, menghadapi turbulensi cuaca, turbulensi pesawat itu dengan
ya sudah biasa aja. Coba ketawa-ketawa ikut seperti mereka. Kita hadapi kondisi yang terjadi saat itu, yang saat ini terjadi, itu dengan bahagia, dengan ketawa-ketawa. Paling tidak, walaupun yang terjadi nanti pada kita itu, ya ada chance-nya untuk jelek, jatuh atau pesawatnya, ya kita hadapi dengan baik. Nah ini belum jatuh aja sudah takut yang luar biasa, apalagi kalau itu sudah jadi kebiasaan, repot kan gitu. Nah itulah yang dibiasakan kepada kita. Belum terjadi saja kita sudah luar biasa repot, belum terjadi saja kita sudah deg-degan yang luar biasa. Itu semua kita lakukan atas dasar persiapan, kan repot sekali. Dan hidup berkesadaran itu tidak seperti itu. Hidup berkesadaran itu ya tetap masih ada takutnya, masih ada cemasnya. Karena itu respon dari perasaan terhadap apa yang dipikirkan. Tapi kita bisa sadar, oh ya saya sedang takut, oh ya saya sedang cemas, oh ya pikiran saya sedang ke sana, ke sini, ke situ. Oh ya badan saya sedang begini, oh ini salah satu organ di tubuh saya kekurangan air, misalnya ginjal saya kurang air, ya sudah saya minum. Oh kaki saya sedang capek, ya sudah oke, saya istirahatkan. Bisa sadar sepenuhnya akan diri kita sendiri, itu perlu pembiasaan. Coba Sobat RTD biasakan, coba kita semua biasakan untuk lebih sadar, lebih aware atas apa yang terjadi dengan hidup kita. Ini maknanya hidup berkesadaran, sadar. Bisa hadir saat ini sekarang, bisa kita nikmati momen ini. Karena momen ini tidak hadir 2 kali, 3 kali. Karena hidup ini, sekarang ini adalah sebuah kenikmatan, sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk hidup saat ini oleh Tuhan. Karena ada banyak jiwa di sana yang ingin turun ke bumi untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Karena hanya dengan turun ke bumi, mereka bisa, kita semua jiwa-jiwa ini bisa meningkat kualitasnya. Karena itu kita syukur bisa hidup saat ini, hadir di saat ini sekarang. Bisa sadar akan pikiran, akan perasaan kita, akan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita, tangan, kaki, semuanya. Coba kita sadari. Kita tidak dikendalikan oleh pikiran. Apakah hidup berkesadaran itu membuat kita selalu bisa berpikir positif? Ya tidak juga. Karena pikiran itu memang begitu bekerjanya. Ada positif, ada negatifnya. Perasaan juga, itu juga begitu. Ada galaunya juga. Ada nggak enaknya juga. Tapi ya sudah, itu semua di-embrace, dipeluk. Merupakan satu kesatuan dari diri kita sendiri. Tapi kita sadar. Kalau kita sadar, kita tidak dikendalikan oleh mereka. Kalau kita rajin mengamati, ini lama-kelamaan, ini seperti kita memberikan tali kekang kepada mereka. Lama-lama mereka akan jadi lebih jinak. Bisa bekerja sama dengan kita. Kita bisa menggunakan mereka dengan baik. Kita jadi tahu kenapa sih ada takut, kenapa rasa cemas itu muncul, kenapa bahagia ini datang. Kita bisa sadari semuanya. Yuk sobat, kita hidup dalam kesadaran. Kita hidup berkesadaran. Kalau kemarin saya mengajak, saya sekarang mengajak lagi. Tadi sudah saya uraikan panjang. Seperti apa sih? Hai sob. Hai sob. Belum selesai nih Papi ini. Bentar Papi selesaikan dulu ya. Maaf ya sob. Ada akasa lewat nih. Yuk kita hidup dalam kesadaran. Kita hidup berkesadaran. Sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi dengan diri kita saat ini. Dengan anggota dari diri kita saat ini. Seperti apa sih kondisi kendaraan kita. Kita yang jiwa ini punya kendaraan untuk hidup di bumi ini, yaitu fisik kita, pikiran kita, tubuh kita saat ini, organ-organ tubuh kita. Itu adalah kendaraan kita. Satu kesatuan yang merupakan kendaraan kita ketika hidup di bumi. Yuk kita lihat seperti apa kondisinya. Kita hidup sadar, kita hidup berkesadaran. Kita bisa hadir di saat ini, bukan tadi, bukan nanti, bukan besok lusa, bukan kemarin, bukan saat ini sekarang. Kita hidup dalam sadar, sehingga kita bisa tahu apa saja yang sedang terjadi. Dan bonusnya, mungkin kita bisa lebih sadar bahwa ada sesuatu yang lain yang sedang muncul, yang bukan dari diri kita. Yaitu
Mungkin itu navigator. Mungkin itu kesadaran Tuhan di dalam diri kita yang sedang menyapa kita. Yang sedang mengingatkan bahwa dia ada. Dia hadir di setiap saat. Kita yang sering meninggalkannya. Gitu aja sob. Yuk hidup dalam sadar. Yuk kita hidup berkesadaran. Saat ini dan seterusnya. Itu doa saya buat kita semua. Gitu aja video saya kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.